Tapi meskipun jadi waria juga aku bangga sih. Dan aku jadi waria, aku bisa bantu orang, aku bisa nyemangatin orang, aku bisa ngasih motivasi orang. Ya mungkin karena pekerjaannya nggak ada lagi, kedua gajinya juga kurang ya, kalau kita kerja tuh nggak sesuai dengan keinginan gue, jadi gue lebih kayak gini aja gitu. Memang udah nyaman sih kayak gini, lebih nyaman kayak gini. Kalau cerita yang gue ambil dari gue kayak gini ya, waria gini, jadi waria gitu, banyak hal yang gue pelajarin gitu. Satu dari lingkungan juga, terus dari jalanan ya, karena pekerjaan itu tuh nggak semuanya harus dari kantor ataupun dari sekolah. Di jalanan pun gue juga belajar bagaimana memahami orang, terus juga belajar mencari uang dengan cara ngamen gimana, terus berkomunikasi dengan banyak orang gitu loh. Kalau kata-kata motivasi gue sih gini ya, gue tuh orangnya simple ya. Daripada ngomongin orang lain ya, lebih baik kalian ngomongin diri kalian sendiri. Kenapa gue bilang? Coba lo ngaca, lo lebih baik nggak dari orang yang lo omongin itu? Nggak usah sok kaya. Kalau dirasa nggak mampu, nggak usah. Hatiku hanyalah waria. Kalau tujuan menjadi waria sih sebenarnya nggak ada tujuan ya. Memang udah nasibnya kayak gini kali. Tapi kalau hati sih dari kecil ya tadi seorang wanita yang kalau dewasanya tuh pengen dipersunting, pengen dilamar gitu ya, gitu. Pengennya sih gitu. Tapi ya apa ya? Kalau bilang tujuan, nggak ada tujuan sebenarnya waria itu, cuman mungkin karena nasib aja yang kurang beruntung gitu. Ya gue menjalani hidup ini dengan kesendirian gue gitu loh, karena ya gue belajar hidup mandiri itu karena selepas gue dari rumah gitu, dan gue ninggalin rumah karena buat apa kalau gue di rumah kalau hidup gue nggak nyaman dan gue nggak semangat, gue nggak ada artinya buat keluarga gue, ya lebih baik gue pergi gitu. Kalau tanggapan pasti buruk, karena mana ada sih keluarga yang bisa nerima waria, itu nggak ada, hanya beberapa orang. Karena yang kayak gue waria kayak gini itu nggak semuanya orang itu bisa menang ya, maksudnya bisa diterima di keluarganya, itu nggak semuanya, dan termasuk keluarga gue itu nggak nerima gue gitu. Sebuah lagu ini yang selalu akan ku nyanyikan. Iya bang ya.
pelajaran yang aku dapat dari aku jadi pengamen bencong di jalanan yang satu, ya tadi aku bilang, aku bisa tahu tentang kebaikan orang di jalanan gitu, tentang kemurahan hati orang, terus kebusukan orang, kemunafikan orang. Jadi terus juga cara mencari uang di jalanan ini yang seperti ini, yang pahit susahnya. Sampai kadang tuh kaki gue kapalan loh, saking panasnya tuh kaki tuh sampai hitam, kaki tuh udah kayak ceker ayam ya, saking jalannya jauh tuh. Kadang dari Serpong sampai ke Pondok Ranji, dari Pondok Ranji sampai ke Serpong tuh bolak-balik, kadang kemana-mana ke jauh ya, tuh jalan kaki sampai demi makan ya. Dapat perlakuan nggak baik juga dari beberapa orang. Ada terkadang kita baru datang men, baru mau nyampe ke warung misalnya, maaf 5 jarinya kenceng banget, kadang diusir, kadang pernah juga tuh disiram air juga pernah juga, terus kadang berantem cuman gara-gara uang 500 perak, itu juga pernah. Kalau penghasilan sendiri sih, kalau lagi rame ya cuacanya bagus mendukung ya bisa alhamdulillah aja. Tapi kalau nggak mendukung ya paling ya sebangsa 20.000, di bawah itu pun bisa dapet. Karena kan tahu sendiri keadaan lagi kayak gini, corona kayak gini juga gitu. Juga ya gitu. Banget, dapetnya cuma segini doang, ya Allah. Keinginan terbesar aku mau jadi artis terkenal supaya aku bisa membanggakan kedua orang tuaku dan bisa membuktikan pada orang-orang aku bisa berharga. Gue cuma pengen ngebuktiin bahwa gue tuh bisa jadi seorang artis gitu. Makanya di Jakarta gue ikut casting. Gue coba pertama kali tuh di Jakarta tuh sekolah di Jakarta, sekolah 3 tahun selama, terus gue ikut casting pertama kali tuh casting di Kian Santang ya, masih Kian Santang masih kecil tuh. Itu gue dibohongin orang, gue bayar calo 200.000 tuh. Dari situ jadi figuran penonton figuran ekstra gitu, sampai akhirnya gue jadi penonton bayaran, gue jadi bos penonton bayaran, bisa bantu orang, baru gue bisa casting dari situ. Karena kan pastinya gue banyak ketemu artis, casting dan segala macam, dan baru gue bisa masuk di Karma, di audisi DMB dan segala macam gitu. Dan gue ngebuktiinnya ini juga ya buat mak gue, supaya keluarga gue tuh tahu kalau gue tuh sih bisa dibanggain gitu. Pesan motivasi untuk kita, jangan pernah nyerah dalam satu masalah gitu. Percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja dan akan bisa untuk selesai dengan cepat. Meskipun butuh proses, nanti kemudian panjang, tapi bisa kok. Pasti bisa. Percaya aja.